Saudara, kemarin saya Sebentar, melihat... sepertinya aku tahu apa yang kamu lihat. Teman-teman, kemarin aku melihat sesuatu. Betul, tadi malam aku juga melihat sesuatu. Sepertinya kita melihat sesuatu yang sama. Bagaimana kalau kita katakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga? 1, 2, 3. Bintang terang! Memang benar, itulah bintang yang amat sangat terang. Itu artinya raja di atas kita semua telah lahir. Lalu, tunggu apa lagi? Ayo kita segera berangkat menuju ke sang raja. Tenang dulu, sebelum kita memulai perjalanan kita berdoa terlebih dahulu. Lihat, adik-adik di rumah sedang menunggu perjalanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kita boleh berkumpul dalam ibadah online Eagle Kids. Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mencerna setiap firman yang dibagikan oleh kakak Eagle Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana sebelum kita melakukan perjalanan yang amat sangat panjang ini, kita melakukan pemanasan dulu. Ide yang bagus. Kita harus olahraga supaya kita kuat dalam perjalanan ini. Adik-adik, sekarang kita akan warm up terlebih dahulu. Aku akan memberikan contoh, nanti akan ada 8 gerakan dan kita akan ulangi sebanyak 6 kali. Kalian semua siap? Siap. Gerakan pertama seperti ini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi kita ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah sekali kan adik-adik? Sekarang kita siap bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay! Wah, teman-teman, aku semakin semangat setelah melakukan warm up. Bagaimana teman-teman membantu kami mencari hadiah untuk sang raja? Benar sekali, akan sangat seru jika kita berpetualang bersama. Adik-adik siap? Siap! Dibeli, mari dibeli. Di sini barangnya bagus-bagus dan berkualitas semua. Beli. Silakan Tuan. Sedang cari barang apa? Hadiah. Untuk siapa? Papa, mama, kakak, adik? Di sini semuanya ada. Silakan Tuan. Hai, kami sedang mencari hadiah untuk seorang raja. Raja? Raja yang mana? Apa yang raja itu sukai? Raja ini bukan sembarang raja. Bagaimana kalau kita menceritakan lewat puji-pujian? Mari, adik-adik di rumah, kita sama-sama memberikan pujian untuk sang raja. Adik-adik di rumah, ayo siap-siap, kita mau memuji nama Tuhan. One, two, three, oh. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3, go. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey.
my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know it so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 1, 2, 3. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 2, 3, go. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Yeay! Berikan pujian pada Tuhan kita. Adik-adik, kita memberikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Raja dalam segala raja kita. Aku temukan kasih, aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu.
Siap-siap semuanya. Nanti kita gerak, adik-adik semuanya ikutin gerakan kita, oke? 1, 2, 3. Pa pa para, pa para para, pa pa para, pa para para, pa pa para, pa para para, pa pa para. Ku beri yang terbaik hanya bagimu. Hanya untuk siapa? Hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik hanya bagimu. Hanya untukmu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang meriah untuk Tuhan kita. Yeay. Wah, adik-adik sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Lihat, bintangnya sedang bergerak. Yuk adik-adik, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke. Aku sudah capek sekali. Sudah berbulan-bulan kita mencari sang raja. Tapi belum menemukannya. Harus berapa lama lagi kita menempuh perjalanan? Aku ingin pulang, aku ingin tidur. Baltazar, tidak boleh begitu. Kita di sini untuk mencari sang raja dan kita tidak boleh berhenti di sini. Aku juga sudah bertanya ke beberapa orang, tetapi tidak ada yang tahu. Tapi kemana si Melkior? Kok hilang? Teman-teman, aku membawa seseorang yang bisa memberitahukan kita di mana sang raja itu akan lahir. Ini orangnya. Sebelum aku memberitahu kalian, aku perlu tahu kalian ini siapa dan untuk apa kalian bertemu dengan sang raja. Jadi begini, kami adalah orang Majus dari timur. Kami di sini untuk mencari sang raja dan menyembahnya. Dan raja yang baru lahir itu bukan raja biasa. Dia adalah Mesias, sang juru selamat. Oh begitu, jadi raja ini lebih hebat dari semua raja yang ada di dunia ya? Betul sekali, dia adalah raja di atas segala raja. Kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Jesus is the King of Kings. Sekali lagi ya, Jesus is the King of Kings. Baiklah, aku akan memberitahu kalian di mana sang raja berada melalui lagu ini. Adik-adik, kita bertepuk tangan yuk seperti ini. Kita memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang
Adik-adik, kalian pasti sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Raja di atas segala raja. Yuk kita mau persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kalian bisa taruh tangan kalian di dada seperti ini. Kita mau persiapkan hati kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. I love to praise your name. I love to praise your name. I love to praise your name, Jesus. I love to love you, Lord. Katakan, I love to seek your face. I love to seek your face. I love to seek your face. I love to seek your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart I worship you. With all my soul I worship you. With all my mind I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Engkau menjadi juru selamat Tuhan di dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyanyikan lagu ini Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Karena kami Tuhan mengasihi Engkau, Raja di atas segala raja, sebab hanya Engkau yang layak disembah. I love to seek your face. I love to seek your face. I love to seek your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart I worship you. With all my soul I worship you. With all my mind I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Katakan with all my heart. With all my heart I worship you. With all my soul I worship you. With all my mind I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. I love to love you, Lord. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau memberikan seluruh hidup kami dan hati kami untuk Engkau. Persiapkan hati kami Tuhan, kami mau mengenal-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Lihat, bintangnya sekarang bergerak ke arah sana. Sepertinya kita sudah mau sampai. Yuk adik-adik, segera kita menuju berangkat ke Raja di atas segala raja. Hai adik-adik di rumah, senang sekali berjumpa dengan kalian hari ini.
Hari ini adalah hari yang spesial. It's Christmas time. Natal ini dirayakan oleh orang-orang hampir di seluruh dunia. Orang-orang suka dengan Natal. Karena apa? Ada yang tahu? Adik-adik juga pasti suka Natal. Kalian bisa lihat dekorasinya yang indah-indah ketika kalian berjalan-jalan di mall atau kalian lihat di TV. Banyak sekali dekorasi Natal yang menarik dan indah. Ada lagi yang tahu apa yang menarik dari Natal? Liburan, Kak. Betul, liburan juga itu sangat menyenangkan, bukan? Kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa menikmati makanan yang nikmat-nikmat saat Natal. Tapi kalian tahu nggak artinya Natal itu sebenarnya apa sih? Apa? Oh, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Betul, itu juga betul. Tapi yang terpenting adalah Natal itu adalah tentang siapakah Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Seperti cerita orang Majus di dalam Alkitab. Yuk adik-adik, kita mau dengarkan cerita Alkitab hari ini. Ambil Alkitab kalian dan kita dengarkan sama-sama ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur. Mereka ke Yerusalem dan mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu orang-orang Majus itu berangkat dan mereka melihat bintang yang di timur mendahului mereka. Dan bintang itu berhenti tepat di atas di mana anak itu ada. Ketika orang-orang Majus itu melihatnya, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah orang-orang Majus ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya. Lalu mereka sujud, menyembah dia, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu datang dari tempat yang jauh hanya untuk mencari bayi Yesus, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Raja, dan orang-orang Majus itu datang untuk menyembah Sang Raja. Wah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang orang Majus. Ternyata orang Majus itu adalah mereka juga adalah raja. Mereka adalah raja dari bangsa-bangsa Arabia. Mereka bukan orang Yahudi yang tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka menerima janji dari Tuhan bahwa mereka akan melihat kelahiran Tuhan Yesus. Mereka juga tidak datang dengan tangan yang kosong, mereka juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Orang Majus ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka raja, pastinya mereka juga orang yang pintar. Mereka mencari Tuhan Yesus dari tempat yang jauh hanya untuk datang memberikan persembahan yang terbaik dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Karena orang Majus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu, kita buka sama-sama yuk Alkitab kita. Kitab Wahyu, nah ada yang tahu kitab Wahyu? Perjanjian baru ya. Kitab Wahyu 17 ayat 14c. Di Alkitab ini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Yuk kita baca sama-sama ya. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Nah, dikatakan di Alkitab ini bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja yang ada di dunia. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia punya kekuasaan yang luar biasa. Nah,
kita sebagai anak-anaknya yang sudah dipilih menjadi bangsa pilihan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghormati seorang raja? Adik-adik pernah lihat nggak seorang raja? Mungkin Kak nggak pernah lihat secara langsung, tapi aku pernah lihat Kak di televisi, wah di YouTube. Kalian tahu bagaimana orang-orang memperlakukan raja? Mereka menghormati dengan sungguh-sungguh karena raja itu mempunyai kekuasaan. Apalagi Tuhan Yesus yang raja di atas segala raja di dunia. Bagaimana sih caranya kita untuk menghormati, bagaimana sikap kita untuk menghormati Tuhan Yesus sebagai raja kita? Yang pertama, kita harus menghormati Dia. Menghormati bagaimana Kak? Apakah seperti upacara mengangkat tangan kita seperti ini? Bukan. Menghormati Tuhan bisa kita lakukan dengan kata-kata kita. Kita bisa melihat, kita bisa tahu apakah kata-kata kita ini sopan saat kita berbicara, apakah orang lain di sekitar kita merasa sukacita. Itu yang akan memberkati dan akan membuat kita menjadi orang yang menghormati Tuhan. Ada lagi tentang pikiran kita. Apa yang kita pikirkan setiap hari? Apakah yang benar sesuai dengan firman? Apakah yang kudus? Dan apakah yang menyenangkan hati Tuhan? Itu adalah salah satu cara untuk menghormati Tuhan Yesus. Bisa juga dengan sikap kita. Nah, saat pandemi gini kalian gak bisa kemana-mana. Kalian di rumah bersama saudara kalian. Atau di rumah bersama papa mama. Atau sama mbak di rumah. Saat kalian minta sesuatu seperti makan atau minum, kalian bisa katakan dengan kata-kata atau dengan sikap yang baik. Contohnya, Mbak, tolong ambilkan aku minum. Setelah Mbak datang, ngambil minum, apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Nah, ini adalah cara menghormati Tuhan. Ketika orang-orang melihat sikap kita, cara berbicara kita, orang-orang akan terberkati. Dan orang-orang akan merasa sukacita. Bahkan bisa melihat kebaikan Tuhan Yesus di dalam hati adik-adik. Yang kedua, apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan, Kak. Ya kalau ke gereja, aku bisa ngasih persembahan. Tapi kalau di rumah, apa Kak? Yang Tuhan inginkan bukan uang kalian. Bukan juga mainan kalian. Ataupun hadiah dari kalian. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hati adik-adik. Hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang menjadikan Tuhan satu-satunya raja di hati adik-adik. Sudahkah adik-adik di rumah menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja di hati kalian? Dalam arti kalian menjadikan Dia nomor satu dalam hidup kalian. Ketika baca Alkitab, apakah kalian baca Alkitab dengan sungguh-sungguh? Atau dengan malas-malasan? Kan gak ada yang lihat, gak ada kakak, gak ada pendeta. Suka-sukaku dong. No. Tapi Tuhan melihat ketika kalian sungguh-sungguh, itu kalian sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja di dunia. Yuk, kita mau katakan sama-sama yuk. Jesus is the King of Kings. Nah, ikuti kakak ya. Lagi. Jesus the King of Kings. Nah, jadi Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja di dunia ini.
Dan suatu saat Tuhan akan kembali bersama-sama dengan kita untuk memerintah di seluruh bumi ini. Karena dia adalah Raja yang berkuasa. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Apakah Tuhan sudah menjadi satu-satunya Raja di hati kita, di hati kalian? Kalau belum, yuk kita mau taruh kedua tangan kita di dada. Nanti gak usah ikuti Kak Pipin, nanti Kak Pipin akan berdoa untuk kalian. Tutup mata, kita katakan sama-sama ya. Kalian bisa katakan di dalam hati kalian, katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, hari ini aku mau memberikan hatiku sebagai persembahan yang terbaik. Tuhan, masuklah dalam hatiku, ampuni semua dosaku, ampuni kesalahanku. Tuhan, jadilah satu-satunya Tuhan dan Raja di dalam hatiku dan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah masuk ke dalam hatiku sebagai persembahan bagimu. Nah, kalian boleh buka mata kalian. Ketika kalian berdoa, minta menjadi Tuhan satu-satunya di dalam hati kalian. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan datang ke dunia sudah memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Kita mau menghormati Dia dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, bahkan dengan perbuatan kita. Supaya saat orang-orang melihat kita, orang-orang di sekitar kita merasa sukacita dan damai sejahtera. Dan juga mau memberikan persembahan yang terbaik dari hati kita untuk Tuhan. Kita nggak mau lagi malas-malasan baca Alkitab ataupun saat mendengarkan ibadah online. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau duduk, kita mau dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Itu adalah cara menghormati Raja kita, Raja yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau katakan, I love you Jesus. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama, tutup Alkitab kalian, taruh Alkitab kalian, duduk yang manis. Kita mau nyanyi sama-sama, siapkan hati kita. Kita gak mau main-main di hadapan Tuhan. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. I love you Jesus, I'll grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, grow up knowing you. Lagi adik-adik kita ulangi. I love you Jesus, I grow up knowing you, ya Tuhan. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, grow up knowing you. I'll never forget, I'll never forget, grow up serving you. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan apa artinya Natal sebenarnya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dan Raja di hatiku. Mulai saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh, kami mau lebih lagi mengenal Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Angkat kedua tangan kalian adik-adik. Tuhan Yesus, berkati anak-anak Eagle Kid ini Tuhan, meskipun kami terpisah dengan jarak Tuhan, tapi kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan selalu nyata dan hadir Tuhan. Berkati anak-anak Eagle Kid ini Tuhan,
anak-anak yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berani Tuhan, yang selalu berpegang teguh dengan firman-Mu Tuhan. Berkati mereka, biarkan mereka menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak pembawa sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin. Sampai jumpa minggu depan. Hai, ketemu lagi nih bersama dengan Kak Monik. Ya, gak kerasa ya, ini sudah akhir tahun. Habis ini kita akan merayakan tahun baru. Siapa di sini yang sudah siap-siap mau Natal? Lalu pasang pohon Natal di rumah? Wah, Kak Monik juga loh. Kak Monik dari awal bulan sudah memasang pohon Natal. Tapi Kak Monik, pohon Natalnya ada yang kurang nih. Kurang rame. Jadi Kak Monik akan tambahkan ornamen Natal di pohon Natal Kak Monik. Ayo kita mau sama-sama membuat activity hari ini, membuat ornamen Natal seperti ini. Wow, lucu ya? Bagus ya? Iya, yuk kita mau sama-sama membuat ya. Ini bisa digantung juga di kamar atau di depan pintu kamar. Boleh juga di depan, membuat yang besar juga bisa. Oke, yuk tanpa berlama-lama kita mau siapkan dulu peralatannya. Yang pertama kita memerlukan kertas. Di sini boleh pakai kertas warna atau kertas putih seperti ini, ya. Oke, boleh. Lalu kita juga memerlukan origami atau kertas berwarna yang lain juga boleh. Kak Monik di sini akan menggunakan yang warna coklat atau warna hitam juga boleh. Ini untuk rambutnya, ya. Lalu untuk mahkotanya Kak Monik menggunakan kertas berwarna kuning seperti ini. Kalian mau pakai yang gold atau warna silver boleh juga. Lalu apalagi ini ya? Ya, ini yang cukup sering kita gunakan, mangkok. Ya, kita akan pakai mangkok plastik. Lalu alat tulis seperti biasanya, gunting, lem, double tip. Lalu apalagi pensil warna. Mau apa lagi ya biasanya kita gunakan? Iya, spidol, penghapus. Ya, itu boleh disiapin semua alat-alat tulisnya, kotak pensilnya boleh diletakkan di depan kalian, ya. Lalu kita juga memerlukan, nih hari ini kita memerlukan apa ini? Pita untuk menggantung. Kalau nggak punya pita seperti ini, bisa menggunakan tali atau karet gelang, ya. Dipotong nanti bisa digunakan untuk gantungan. Lalu yang gak kalah penting ini, yang jarang kita pakai. Ya, ini apa ini? Kapas, ya. Kalian bisa menggunakan kapas yang seperti ini. Ini kapas kecantikan yang biasanya mama pakai, ya. Lalu ada juga yang kapas seperti ini. Biasanya kalau ada baby di rumah punya kapas seperti ini, ya. Oke, bisa digunakan. Kalau nggak punya kapas Kak, bisa menggunakan apa? Yuk, bisa tebak. Warna putih biasanya dipakai buat lap keringat. Bener, tisu. Ya, bisa menggunakan tisu. Oke, sudah disiapin semua alat-alatnya? Yuk kita ambil langkah pertama dulu. Caranya ambil mangkok. Kak Monik akan pakai satu aja ya. Sini kertasnya, yang lain disingkirkan dulu mangkoknya. Lalu kita mulai buat lingkaran. Oke, seperti ini. Mau pakai kertas warna putih boleh, kertas warna kuning boleh, ya apapun boleh. Sudah? Kalau sudah jadi seperti ini, ambil yang warna coklat atau yang warna apa, kalian pakai warna hitam juga boleh. Ambil mangkoknya lagi, mulai gambar juga. Ya, di sini punya Kak Monik sangat mepet. Oke.
digambar, ikutin. Wow, nih sudah jadi ya. Ini mukanya, ini nanti kepalanya, rambutnya. Sorry. Oke, kalau sudah kita akan mulai gunting. Tapi sebelum mulai gunting, untuk kepalanya Kak Monik di sini akan gambar dulu. Ini karena kita nggak mau full kan, nggak mau menutupi wajahnya, rambutnya kan nggak mau menutupi wajahnya. Jadi Kak Monik akan gambar seperti ini, ya. Nih seperti jadi untuk rambutnya menutupi seperti poni, ya. Oke, lalu kita akan gunting, ya. Ini kita gunting, ini seperti ini. Oke, bisa? Iya bisa. Yang membutuhkan bantuan jangan lupa minta tolong ya. Oke, ini kalau sudah seperti biasa sampahnya dibuang di tempat sampah supaya meja kita tetap bersih ya. Lalu kita ambil tadi yang sudah di kertas origami kalau Kak Monik pakai. Kalau kalian pakai kertas putih boleh juga, nanti tinggal di warna ya. Oke, kita akan gunting. Kak Monik cukup menggunting yang bagian ini aja. Oke, ya. Seperti ini caranya. Gunting. Oke, sampai di sini dilengkung. Seperti ini, jadi rambutnya deh, jadi poninya. Oke, seperti ini. Jadi, ya, ini Kak Monik letakkan sini dulu. Oke, kalau sudah, sebelum kita tempel-tempel, kita ambil dulu kertas berwarna kuning, lalu kita akan membuat crown atau mahkotanya. Caranya gampang. Ya, ambil kertas yang cukup ya kira-kira ukuran ini A6 atau kertas yang besar itu bisa dilipat jadi 4. Ya, kalau ini Kak Monik kertas yang besar yang biasanya itu kertas HVS seperti biasa dilipat jadi 4, dipotong jadi seperti ini. Ya, lalu kita mulai gambar crown. Caranya gimana gambar crownnya? Nih, ikutin Kak Monik ya. Caranya cukup gampang. Jadi buat segitiga. Nih. Ya, segitiga. Boleh yang banyak juga boleh ya. Kalau atasnya mau dibuat lancip juga boleh. Ya, tajam itu juga boleh. Lalu kita akan gunting sesuai dengan patternnya. Nih, gunting. Nih, seperti ini. Ya. Kalau mau pakai kertas yang kilap atau warna gold atau apapun origami boleh juga, sama aja ya, bisa juga digunakan. Oke, seperti ini. Lalu kalau sudah ya, ini yang sisanya boleh dibuang. Lalu kita akan potong sedikit ya, kita akan potong sedikit karena kita nggak pengen crownnya terlalu besar menutupi kepalanya, seperti ini ya. Kita potong sedikit. Pakai penggaris juga boleh supaya lebih rapi ya. Nih, seperti ini. Kalau sudah, kita akan menuliskan big message kita hari ini. Ya, jadi sebelum ditempel, lebih enak ditulis dulu big message yang kita hari ini. Masih ingat apa big message-nya tadi? Yang banyak orang Majus tadi?
Iya. Jesus is the King of King. Sekali lagi. Jesus is the King of King. Oke, yuk kita mau tuliskan dulu karena di sini tempatnya kecil. Jadi kita cukup tuliskan Jesus is the King. Oke, yuk kita sama-sama tulis ya. Kak Monik akan beri alas dulu di sini supaya nggak tembus ya. Jesus is the King. Saya tulisnya ya pelan-pelan, ikutin Kak Monik. J E S U S I S ya. D T H E K I N G. Oke, Jesus is the King. Ya. Oke, kita simpan dulu. Lalu kita ambil tadi yang sudah dibuat, mulai kita tempel-tempel. Ya. Tempel dulu. Kak Monik di sini akan menggunakan double tape. Oke. Buka dulu. Double tape-nya seperti ini. Oke, kita ambil ya seperti ini. Lalu mulai kita tempelkan. Harus sama persis ya. Nih, yang rapi. Oke, sudah. Sebelum kita tempelkan crownnya, Kak Monik akan gambar dulu mata dan hidung. Ya, caranya gampang. Untuk mata, ambil spidol warna hitam atau pakai pensil warna juga boleh. Ya, spidol hitam. Ini. Oke. Kurang besar ya matanya, dibesarin juga boleh. Nih, kalau sudah kita buat hidungnya, Kak Monik pakai alat bantu apa? Ini ya, menggunakan tutup lem. Kalian kalau mau buat bulatan langsung juga boleh. Tapi di sini Kak Monik akan pakai alat bantu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita warna dengan warna terserah. Kak Monik akan warna merah supaya warnanya lebih jelas. Oke, seperti ini. Atau mau pakai origami, seperti yang contohnya Kak Monik di depan, itu Kak Monik menggunakan origami. Bisa juga menggunakan origami. Oke, seperti ini. Sampai penuh, sampai rapi seperti ini. Ya. Hidungnya. Oke. Kalau sudah well done. Kalau sudah, kita mulai tempel-tempel ya. Pertama kita akan tempel crownnya dulu. Caranya di bagian pojok sini diberi double tip. Atau pakai lem juga boleh. Boleh juga. Ini Kak Monik kali ini akan pakai. Ini ya. Sini pasang. Pasang. Lalu mulai di buka double tipnya seperti ini. Lalu mulai kita tempel. Nah, nih tempel. Lalu dibuat agak melengkung
Ya, nih lihat, nggak melengkung. Iya, jadi sudah jadi. Lalu kita akan membuat janggutnya. Nah, caranya beri lem di bawah. Secukupnya aja di bagian janggutnya aja ya. Atau misalnya Kak mau sampai ke atas, boleh juga ya. Boleh. Dirnya mau sampai atas juga boleh. Ini seperti ini. Lalu kita ambil kapas. Ini ya. Kapas secukupnya. Kak Monik akan menggunakan kapas ini. Sudah deh, tinggal ditempel. Nih, agak dibentuk-bentuk sedikit. Boleh. Wow. Sudah jadi janggut. Kalau sudah seperti ini, yang terakhir kita akan beri gantungannya ya. Pakai apa ini? Pita. Diambil secukupnya. Kalau mau digantungnya panjang, ambil yang panjang. Kalau mau digantungnya sedikit aja, boleh. Ini ya. Seperti ini. Kita ambil hiasan kita. Tempel di tengah-tengah seperti ini. Agak atas juga boleh. Kak Monik langsung menggunakan isolasi. Oke, sudah jadi. Wow, hiasan pohon Natalnya Kak Monik sudah selesai. Gimana dengan kalian? Sudah selesai? Belum? Gak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan dan buat yang banyak. Tempel-tempel, digantung-gantung di pohon Natal kita. Oke? Wow, sekali lagi ya. Sebelum kita akhiri, kita mau sama-sama katakan big message kita hari ini. 1, 2, 3. Jesus is the King of Kings. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jesus is the King of King. Sekali lagi dengan lebih kenceng dong. 1, 2, 3. Jesus is the King of King. See you and God bless you. Wah, aku bahagia sekali loh setelah bertemu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Wah, sebuah kehormatan bagi kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita menyanyi sekali lagi dalam perjalanan pulang. Semuanya siap ya? Yuk semua berjalan. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Sekali lagi. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, Dialah Raja, sekali lagi. dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Oh, dialah Raja. Oh, segala raja. Jesus is the King of Kings. Kita ulangi sekali lagi ya. Jesus is the King of Kings. See you next week.
Bye-bye. Bye.